Ada lagi Bu, sedikit lah cerita yang unik. Jadi santri tengah malam lapar, dia nyeduh sarimi. Ya, nyeduh sarimi ya. Pengalaman pribadi. Ya, lantaran wadahna eueuh, akhirna langsung teh gede tuh, mina hiji. Langsung gede. Batu rapat kan gunung gitu ya, gunung naon? Gunung langsung. Terus nempel, nggak ada mangkok. Itu gayung di musola, pakai wadah mie, minyakna kadinya. Beres pan makan simpen lagi gayung, aki-aki suhu-suhu. Ya OBH tuh cepel kami. Sholat subuh gegang. Habis sholat subuh pulang ke anaknya, papa antar katanya ke klinik. Emang kenapa? Bol papa itu minyak sarimi. Dari jawab salamnya bisa kita ketahui bahwa ini wajah-wajah lapar. Orangnya SG nangguan lapar kita dirinya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat sehat, afiat, panjang umur, dan terutama nikmat iman Islam. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga selalu Allah curahkan kepada manusia terbaik baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para habaib, para syarifah, para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kelak kita berada di barisan umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti. Yang mulia Habibana Al-Habib Fahmi, tak lupa para asatid, Ustaz Dono, Ustaz Edi, Ustaz Diki, Ustaz Hilman. Makanya gelas Ustaz benar Habibahannya. Kesepuhan Abah Haji Oping, tak lupa kepada dokter jantung jadi teristimewa kepada Sohibul Bait, sahabat saya, rekan-rekan kami sekalian, Bapak tak namanya Om Sugita Pratama beserta Ibu Ustazah Nita dalam rangka selamatan khitanan reksa. Ya, mudah-mudahan hajat beliau diberkahkan oleh Allah. Yang dikhitan mudah-mudahan dijadikan putra yang soleh, putra yang mampu mengangkat derajat orang tua dunia dan akhirat. Tak lupa kepada keluarga besar yang dalam rangka arisan keluarga tiap bulan. Ini arisannya arisan duit. Mobil satu mobil ya? Enggak, kalau duit langsung di sini dikocok, bagikan saja. Ya. Insya Allah kami sebagai rekan-rekan siap nampung. Siap nampung. Buat nambah-nambah benjo nikah. Benjo ini. Ini sekarang lagi viral. Di mana-mana ampun Bang Benjo. Tak lupa kepada yang punya channel
Ini yang peci merah punya channel ini. Udah laku sekarang. Udah lampu ya. Dia nggak pernah ada acara kecuali dia hadir itu bukan karena Allah tapi karena YouTube. Nah ini orang ini macam-macam ini teman-teman ya. Masya Allah, nggak apa-apa lah. Oh, apa namanya Ustadz Diki. Diki Al Faruq. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Ini adalah acara syukuran di mana ini berarti perintah Tuhan. Nah, setiap nikmat yang diberikan wajib kita syukuri. Kalau disyukuri akan ditambah. Berarti istri nggak usah disyukuri. Tambah. Yang ini dokter jantung nih. Masya Allah. Jantung jauh. Kenapa disebut dokter jantung? Padahal beliau bukan lulusan Trisakti, bukan UI, istrinya jantungan. Karena dia itu nikmat sehat nggak disyukuri, nikmat makan nggak disyukuri, hanya istri saja yang disyukuri. Patih datanglah. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, mobil khusus, keluarga, rekan kami Bapak Sugita, anak itu adalah bagian dari amanat. Ya, jadi amanat itu titipan suatu saat bakal ditanya. Dan yang paling mendasar pendidikan yang harus ditanamkan di dalam dada anak kita adalah akidah. Siapa Tuhannya, siapa nabinya, siapa rasulnya. Wajib dikenalkan dengan sesuatu yang sesuatu tersebut merupakan hubungan secara vertikal antara si anak dengan Allah. Wajib dikenalkan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang haram. Ini kewajiban kita orang tua. Nah, berarti pendidikan ini pendidikan yang sasarannya rohani, spiritual. Banyak kita hanya mengedepankan intelektual, namun kita lupa akan mengisi spiritual, yang akhirnya otak saja yang penuh, hatinya kosong. Dikala hati kosong, apapun yang kita miliki, jabatan apapun yang kita raih, tapi pasti akan selalu ada ketidakpuasan karena tidak adanya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah setelah dikhitan dan nanti begitu selesai katanya Ananda Reksa ini mau pesantren. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini di Balaraja ini ada pesantren khusus anak-anak SD. Ada pesantren anak dari mulai TK, SD sampai SMA. Kalau yang SMP SMA mungkin biasa, ini anak seusia SD. Jadi pendidikannya terpadu dan setiap satu kamar itu dibimbing oleh 4 asatid, 4 ustaz. Dan insya Allah selesai SD itu Quran sudah aman, Yasin sudah hafal, Tabarok sudah hafal, Waqiah sudah hafal, rukun sholat dan bacaannya insya Allah sudah terbiasa. Ini adalah satu upaya di akhir zaman untuk mendidik anak kita supaya bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu sekarang anak sekecil usia SD sekarang udah tahu IT, tahu YouTube, tahu internet, tahu WA. Ya, iya, anak-anak kecil. Kalau kita mah dulu kan mainnya nggak pakai WA, dingdong. Aduh, dulu mah kita ngumpulin debu di atas rumah, depan rumah, bikin gunung-gunungan ya, terus begitu kan pakai sikut dah. Jadi naon kan ya? Bikinan. Di zaman dulu, sekarang lain. Maka oleh karenanya upaya-upaya kita supaya anak ini bisa ibadah tidak boleh berhenti mengajarkan bagaimana kewajiban seorang hamba kepada Sang Maha Pencipta.
mengajarkan bagaimana ibadah kita supaya sah di pandangan agama. Dan jangan lupa pula membuka wawasan mereka tentang adanya akhirat. Jadi kalau ingat akhirat, insya Allah apapun aktivitas kita akan ada sebagian dari aktivitas itu untuk ditujukan menuju akhirat. Niatkan untuk ibadah, berarti niat untuk ibadah, berarti niat untuk akhirat. Menolong, membantu, jariyah, sedekah, meninggikan agama Allah. Dan itu bukan tugas ustadz serta tugas para santri dan kiai saja. Semua orang Islam wajib meninggikan agama Allah Subhanahu dengan kapasitas masing-masing. Ada yang dagang, tinggikan agama Allah dengan dagang. Ada yang di medis, tinggikan agama Allah dengan ilmu medis. Ada politikus, tinggikan agama Allah dengan politik. Ada pejabat dengan jabatan. Nah, kita rakyat biasa, tinggikan agama Allah sekemampuan kita. Termasuk syiar seperti ini pun sedang meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. YouTube juga sama. Nah, kalau ini yang ini tinggikan subrek. Aduh, Masya Allah. Istrinya mah gak pernah diurusin nih. Tiap hari begini aja. Ayam dikejar-kejar aja dia begini. Angel, Angel. Ini tertinggi. Nah, jadi tinggikan agama Allah. Nah, salah satu juga di antara ajaran Allah adalah silaturahmi. Maka kata Allah dalam Quran, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah engkau kepada Allah yang nanti Allah akan bertanya kepada kamu tentang arham, sanak saudara. Mang, bibi, uwa, aki, dulur, baraya, babaturan. Bakal ditanya ke Allah, kenapa kamu tidak mengeratkan persaudaraan dengan saudara seakidah, dengan saudara satu darah? Ini akan ditanya. Maka arisan itu jadikan ajang silaturahmi yang nantinya di balik arisan itu ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini hebat. Saya terharu dengan seorang dokter, Aisyah Dahlan ya. Ya, itu hebat itu. Analisis terus pendapat beliau itu ternyata setelah dicocokkan satu demi satu dengan Al-Quran, sains manapun tidak ada yang menyimpang dari kebenaran Al-Quran. Rojak. Iklan dulu. Iya, beres Bang. Sekarang laki-laki main YouTube. Beres yang beres. Iklan. Sana YouTube loba ya, YouTube dulu ya. Loba. Jadi kalau menurut analisa beliau kan ternyata di Quran itu tidak ada yang melenceng satupun. Contoh, perempuan itu fisiknya lemah, tenaganya kecil. Nanti dulu. Wah, ini menantang. Tenang. Masya Allah. Mentang-mentang sering menang. Tenang dulu. Jadi fisiknya lemah, tenaganya kecil, tapi mampu mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu yang bersamaan. Itu perempuan. Karena ternyata otak kanan, otak kiri, di tengah-tengah ini ada istilah akademis itu corpus callosum ya. Di sini nih otak ini tulang yang ada di otak kanan, otak kiri, 30% perempuan lebih tebal daripada laki-laki. Maka perempuan fisiknya lemah, tenaganya kecil, tapi tadi bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu yang bersamaan. Tangan kiri gendong si dede, tangan kanan goreng ikan, kakinya ngepel lantai. Perempuan itu, iya, terus mulutnya ngopelin suaminya. Itu perempuan itu. Itu perempuan. Dan katanya, dulu katanya
Tapi ternyata setelah dibuktikan itu bukan katanya. Perempuan itu diberikan kuota bicaranya lebih banyak, lebih besar daripada laki-laki. Dari itu bisa 16 sampai 20 ribu kata-kata. Itu yang dalam bahasa Belgia disebut cerewet ya. Perempuan tuh. Perempuan tuh. Ini kuota bicaranya banyak. Ampun Bang Jago. Ya banyak perempuan. Kalau si ayahnya pulang nanya, "Mah, nasi udah matang apa?" Belum. 6 doang kan? Itu jawabannya panjang. Itu perempuan. Belum lah, enak bener ya. Pulang dari mana tinggal makan saya dari pagi ngurusin anak, pakai rumah, mana lagi ada belum nyampe. Itu perempuan. Wajar karena kuota bicaranya lebih banyak daripada laki-laki. Ternyata di balik banyak bicara ada hikmah. Yang pertama diaktifkan saraf pada seorang bayi, seorang anak adalah pendengaran. Dan secara psikologis perempuan akan lebih dekat kepada anak daripada si ayah. Maka Allah berikan kuota bicara lebih banyak. Ini nggak mungkin gede tanpa kasih sayang sang bunda. Iyalah, ya Ustaz Ilman ya. Jadi dia ngomong saya gede kok. Ya, ini Ustaz besar. Bahkan satu-satunya istri di Desa Gelam yang nggak bisa ngurusin suami, istri beliau. Nggak bisa ngurusin. Sampai sekarang gedean. Nih, maka kalau ke rumah sakit nih Sadilman, itu salahnya kadang-kadang di UGD itu nggak diperiksa dulu wajahnya. Ada kasus ya orang posturnya seperti beliau, kemudian sakit, ditutup kan sampai ke muka. Ini yang jaga mungkin karena ngelihat agak gendut, langsung bawa ke rumah kamar bersalin. Dokter nanya udah pembukaan berapa gitu. Pas dibuka tuh nggak jawab. Jadi nggak ada satupun seorang manusia yang besar dewasa tanpa belayan kasih sayang sang Bunda. Maka kalau Rasul mengatakan sorga itu di bawah telapak kaki ibu, jangan dibalikin kakinya nggak ketemu. Enggak ketemu. Anaknya nyariin pulang ngaji, bawah kaki nggak ada, terus naik ke atas. Itu kali gitu. Kata mamanya itu masuk surga lu. Artinya bagaimana penjabaran hadis ini? Luzumu ta'atiha sababun lidukhulil jannah. Membiasakan mentaati ibu itu menjadi sabab menuju surga. Itu. Ini Bang Benjo nih mau menikah dia. Nanya tuh sama ibunya kan, ibu seneng gak sama pilihan saya? Alhamdulillah ibu seneng, alhamdulillah. Senang juga, senang. Gak seneng juga, senengin. Ini kamu dari dulu bawa calon aja kan? Ini udah ngomongnya udah pilain lah. Ini seneng ke seneng jadikan Jo. Siapa mau calon mah geus genep mah. Tenang mah. Ayo. Ayah. Aduh, orang ngomong ayah bisa gagal. Ibu-ibu, mohon maaf ya, karena saya mah udah nggak ngerasa siapa-siapa jadi begini. Dan ini bukan ceramah. Kalau ceramah kan ada panitia. Ada apa? Udah dipikiran. Jangan diomongin Jo, karena itu emang sudah ketentuan. Usahakan. Gitu Jo. Iya. Wah kan katanya teman, dia teman juga teman gitu. Begitu Jo, iya. Masing-masing profesi. Iya, masing-masing. Sama
mana ya orang ngomongnya. Dan orang terpukul kan. Selama di grup berkat usaha beres. Alhamdulillah ya. Kejelasannya. Habib Idrus mana Habib Idrus? Di jalan. Anaknya gua nyukur angin. Ada Masya Allah. Nah, Paman tadi ngomongnya. Subrek lah. Benjok. Yo. Jadi cak matik ya ceng. Kasep tadi naon mah. Udah kira nikah na. Itu pugu mah. Pan sian nu nikah pugu ka mah. Boga duit na jo atuh pugu mah. Pan sian nikah pugu. Mama bae lah. Tapi kalau mah pasti pikiran. Pikiran. Ya orang tadi nanti bahasa Indonesia, kau bahasa orang Indonesia. Lagi tongongnya. Ini kalau di luar bahagia, kalau di luar ini macan, di rumah meong gitu. Ya. Insya kalau di luar meong di rumah. Takut tadi istrinya. Oh, siang, maka sering-seringlah keluar. Masuk yang di sampingnya juga begitu. Nah, sampai-sampai ketika Rasulullah Mi'raj ada sosok laki-laki yang sedang ayun-ayunan di bawah aras. Kata Jibril, tahu nggak itu siapa? Tidak tahu ya Jibril. Itu adalah tabi'in, orang yang hidup sesudah sahabat. Namanya Uwais Al-Qurni. Jibril, apa yang menyebabkan dia diberikan derajat begitu tinggi? Karena pengabdian kepada bundanya. Sampai punggung beliau itu menurut satu riwayat terkelupas karena kemana saja ibundanya digendong. Dari Irak ke Mekah bayangkan digendong. Kita sekarang mungkin tidak bisa melakukan sejauh itu. Ada motor, ada mobil, ada waktu, ada kesempatan, ada kemampuan bagaimana caranya membahagiakan orang tua. Ini kewajiban. Maka anak itu ketika kita spiritualnya dipenuhi oleh kita, kemudian rohaninya dipenuhi oleh kita, dengan sendirinya mereka akan tahu bagaimana berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada manusia, terutama kepada orang tua. Mudah-mudahan Reksa mondoknya jadi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Cuman Tenita jangan nangis. Ternangis terus Pak kita nangis lah. Terus kata Reksa, ya udah mama sama ayah yang mondok. Reksa yang di rumah. Biasa. Ini mohon maaf nih ya, kalau cerita pesantren mungkin sedikit banyak agak sedikit jauh berbeda dari kehidupan gaya hidup sehat. Tapi di sini sudah mulai berbicara kepada sisi keyakinan yang kadang-kadang ini jauh daripada penelitian. Medis misal kalau datang ke pesantren salah nggak nyambung. Ini bagaimana bisa sehat? Makan di lantai. Di sini nampan, di sini ayam. Bukan ayam matang, ayam hidup di sini. Ikut makan, ada lagi emeng. Ya, itu seperti itulah dunia pesantren salaf tentunya ya. Kadang-kadang di pesantren yang dekat musola, di santri tengah malam mau bikin sambal, nggak ada panutunya. Akhirnya panakol beduk deh, panakol beduk. Tahu panakol beduk? Itu pakai nyambal. Simpen lagi di tempatnya. Subuh-subuh aki-aki kan ngabu beduk. Beres mukul beduk. Waduh, saya kena santet. Saya panas ya. Ada yang ngirimin. Kayaknya ada yang ngirimin. Itu seperti itu padahal kerjaan santri. Bahkan kan kalau masak liwat sedikit, biasa bikin sambal di gelas. Itu jangan sekali-kali itu Ustaz atau Kiai nyimpen siwak itu di tempat pengimbangan itu. Pakai nyambal.
simpen lagi situ. Pas kayaknya mau sholat kan pakai siwak. Jadi pakai siwak. Terus santrinya ngomong lagi, wah kena deh gitu. Itu dari mulai baca Fatihah mukanya udah merah, nahan ada. Tapi nggak kalah Kiai. Pas baca surat dia baca wasyamsi wa duhaha. Itu pesantren tuh, gitu. Ada lagi Bu, sedikit lah cerita yang unik. Jadi santri tengah malam lapar, dia nyeduh sarimi. Ya, nyeduh sarimi ya. Pengalaman pribadi. Ya, lantaran wadahna eueuh, akhirna langsung teh gede tuh, mina hiji. Langsung gede. Batu rapat kan gejung gitu ya, gejung naon? Gejung langsung. Terus nempel, nggak ada mangkok. Itu gayung di musola, pakai wadah mie, minyakna kadinya. Beres pan makan simpen lagi gayung, aki-aki suhu-suhu. Ya OBH tuh cepel kabeh. Sholat subuh gegang. Habis sholat subuh pulang ke anaknya, yuk papa antar katanya ke klinik. Emang kenapa? Bol papa itu minyak sarimi. Itu santri gitu. Ya, jadi banyak kehidupan yang unik. Ya, sekarang situasi sekarang ya kita waspada perlu, kemudian hati-hati perlu, 3M perlu. Tapi jangan salahkan kalau di kalangan santri itu seheboh apapun masalah dianggap biasa. Kenapa? Karena inilah keyakinan yang tidak bisa didapatkan di lembaga yang lain. Ya, mana ya santri andusian ke corona, padahal nyanyi kena corona, nyaho nyana teu sadar. Tapi dikesampingkan selalu sehingga aktivitas terutama ibadah tidak terganggu. Nah, oleh karena itu kita perlu membangun keyakinan, kewaspadaan, terutama keyakinan itu harus ditanamkan kepada anak kita lewat jalur pendidikan pesantren. Nah, sekarang yang punya aktivitas yang apapun aktivitas itu bentuknya, niatkanlah untuk akhirat, menolong sesama, membantu sesama, memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan kepada sesama, minimal dengan sesuatu yang tidak usah bayar tapi nilainya sedekah dan orang lain pun senang, yaitu at-tabassum, senyum. Senyum. Tapi kalau pakai masker senyum nggak kelihatan ya gini ya. Senyumlah, walaupun pakai masker pasti bisa dengan ya bahasa tubuh, body language ya. Ustaz Hilman sering pakai bahasa tubuh. Tapi kalau ini bukan body language, body lotion. Ya ibu-ibu mohon maaf Bu ya, karena sering ngumpul begini bahasanya. Jadi udah nggak ada halang-halang, biasa aja, sering berbagi. Kalau beliau sering berbagi, susah berbagi, sedih berbagi, senang pohon. Ini dokter jantung. Tadi adik ya, dokter jantung dulu tuh ada yang meninggal. Terus karena dokter senior, pas beliau meninggal. Jadi junior-juniornya membuat prasasti bentuk jantung di samping jenazah. Semua nangis. Ada yang satu dokter ketawa. Kenapa kamu ketawa? Ini mestinya berduka. Kenapa kamu ketawa? Saya ingat prasasti. Ini kan dokter jantung, dibikin prasasti jantung. Terus saya kan dokter kelamin. Segitu baiklah kan bakulnya. Sekali lagi mudah-mudahan yang dihitan cepat sembuh, jadikan anak yang soleh, dan mudah-mudahan usaha di tempat ini semakin barokah. Amin. Dan arisan semakin lancar. Dan mudah-mudahan kita diberikan terbuka mata hati sehingga mampu meneropong ke alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya ini sajalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.